Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat diguyur hujan deras, Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar kembali kebanjiran. Banjir yang melanda kawasan desa ini berdampak terhadap lebih dari 1.000 warga. Untuk kelancaran vaksinasi COVID-19 tahap awal bagi tenaga kesehatan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Januari 2021 mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan simulasi vaksinasi COVID-19 pada Minggu siang kemarin. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada salah satu kuliner jalanan yang cukup tersohor bernama mie bancir. Makanan khas Banjar berbahan dasar mie kuning tersebut bahkan telah menjadi salah satu menu yang cukup spesial di kalangan masyarakat. Untuk kelancaran vaksinasi COVID-19 tahap awal bagi tenaga kesehatan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Januari 2021 mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan simulasi vaksinasi COVID-19 pada Minggu siang kemarin. Simulasi vaksinasi COVID-19 berlangsung di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan diikuti tenaga kesehatan dari semua puskesmas yang ada di kabupaten setempat. Dalam simulasi ini ada 4 tahapan yang harus dilalui para tenaga kesehatan. Yang pertama, registrasi di loket pendaftaran, kedua, screening test, ketiga, divaksinasi atau disuntik vaksin, dan keempat, konfirmasi di loket BPJS. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Danu F. Fotohena menyatakan, vaksinasi COVID-19 dijadwalkan berlangsung serentak pada 14 Januari mendatang. Menurutnya, meski jadwal tersebut dimajukan maupun dimundur, pihaknya tetap siap mengikuti arahan pemerintah pusat. Kalau memang 14 itu belum terdistribusikan, di tanggal 11 atau tanggal 12 itu belum terdistribusikan ke kabupaten, kita melihat dulu instruksi atasan. Tapi kita sudah selalu siap, harus siaga 1 gitu nah. Tanggal berapapun dimajukan atau dimundur pun kita sudah ready gitu nah. Siap tempur itu kalau istilahnya TNI itu. Ya, makanya hari ini kita melaksanakan simulasi ya, simulasi bagaimana teknis pelaksananya, termasuk teknis pelaksanaan pada saat pemberian vaksinasi secara simbolis nanti tanggal 14 Januari sesuai arahan Bapak Bupati ya, yang juga Ketua Satgas COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sementara salah satu tenaga kesehatan Puskesmas Pasar Sabtu, Lili Indriani, mengaku tidak khawatir divaksinasi COVID-19. Ya, saya sebagai petugas kesehatan otomatis harus memberikan contoh yang baik kepada teman-teman juga kepada masyarakat. Artinya dengan senang hati ya? Iya, tentu dengan senang hati. Ada kekhawatiran nggak sebenarnya sih, Bu? Kita juga mencari referensi sebelum ini, jadi kalau saya pribadi tidak ada kekhawatiran. Iya, karena efektivitasnya kan di atas dari harapan WHO yang 50%, sedangkan Moderna ini 85%. Walaupun kurang pada 90% dibandingkan dari imunisasi yang vaksinasi dari Pfizer, tapi efek sampingnya juga lebih rendah. Jadi saya yakin untuk vaksinasi Moderna ini. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Januari 2021 mendatang akan dilaksanakan di semua puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Muhammad Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Vaksinasi COVID-19 tahap awal rencananya dilaksanakan serentak pada 14 Januari mendatang. Namun rencana vaksinasi tersebut harus menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
Sekretaris MUI Kalsel Nasrullah mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan MUI Pusat terkait fatwa vaksinasi COVID-19. Menurutnya untuk memberikan fatwa terhadap vaksin COVID-19 buatan Sinovac itu, MUI Pusat masih menunggu kajian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Berdasarkan kajian itulah nantinya bisa diketahui vaksin tersebut mengandung bahan yang halal dan aman atau tidak. Dalam fatwa yang dikeluarkan MUI Pusat masih belum, karena dalam rangka proses, karena perlu pengkajian yang lebih mendalam, baik berkaitan dengan komposisi yang ada di dalam vaksin tersebut maupun yang berkaitan dengan eksistensinya halal atau haram, dan itu belum dikeluarkan oleh MUI Pusat. Bahkan belum juga difatwakan atau diberikan tanggapan dari ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Nasrullah berharap vaksin COVID-19 harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak ada anggapan negatif. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Guna menekan penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat di Banjarmasin, aparat kepolisian di kawasan Pelabuhan Laut KPL menggelar razia masker pada akhir pekan lalu. Dalam razia ini petugas menjaring sejumlah warga yang kedapatan masih mengabaikan protokol kesehatan. Beginilah saat kepolisian di kawasan Pelabuhan Laut KPL Banjarmasin menggelar razia masker pada akhir pekan lalu. Tampak sejumlah warga yang masih mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker terjaring oleh petugas. Para warga tersebut berusaha berdalih dengan berbagai alasan. Mereka yang terjaring razia masker kali ini diberi teguran dan diimbau agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ini seperti biasa kita melakukan cipta kondisi ya, patroli cipta kondisi itu rutin dilakukan oleh personel Polsek KPL. Lalu kita menegakkan protokol kesehatan, di mana masyarakat sekitar pelabuhan kalau dia tidak pakai masker kita tegur ya, kita suruh pakai masker itu aja. Tadi saat melakukan razia ada ditemukan? Ada, cuma mereka tadi kebetulan mereka bawa masker, akhirnya saya suruh pakai. Alasan mereka kan katanya kan gerah atau gimana gitu, kerja katanya kan kalau pakai masker. Alasan mereka katanya nggak betah gitu, tapi tentu kalau disuruh pakai, akhirnya mereka makanya. Diharapkan melalui razia masker ini warga Banjarmasin lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga penyebaran kasus COVID-19 yang kembali meningkat saat ini bisa ditekan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.